Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja gitu ya. Semoga yang punya utangnya cepet lunas, yang lagi pusing nyari kerjaan cepet dapat kerjaan. Banyak yang nanya, Mbak ada lowongan kerjaan nggak? Nanti ada, jadi sabar aja. Doain ya, semoga aku bisa membuka lapangan kerjaan buat kalian-kalian gitu ya. Aku berharap sih begitu, aku pengen membuka lapangan pekerjaan biar gak banyak lagi orang nganggur, biar meminimalisir pengangguran, biar gak banyak maling, gak banyak orang nyolong gitu-gitu sih. Aku pengennya begitu. Ini ngomong apa sih? Hari ini konten kita sangat menarik ya. Aku sudah mulai resah. Itu kata-katanya harusnya apa ya? Oh iya, lupa. Aku sudah mulai resah karena banyak dari kalian yang tiba-tiba bilang gini, Mbak mirip Cimoy. Mbak mirip Cimoy montok. Ya nggak apa-apa. Cuman kan kalian tahu wanita tidak suka dibanding-bandingkan. Aku nggak bilang Cimoy montok jelek loh. Cimoy montok mah cantik, dia udah filler hidung juga kan, memperbaiki diri ya kan gitu-gitu. Kenapa kok jadi bahas Cimoy montok? Pokoknya banyak deh DM gitu tiba-tiba kenapa ada Cimoy montok. Karena mungkin potongan rambut kita sama-sama pendek gitu ya, lagi pakai eyelash gitu ya. Jangan disama-samain aku sama Cimoy montok ya, jangan sama yang lain, pokoknya jangan disama-samain lah. Gak suka aku nih. Aku potong pendek bukan karena Cimoy ya, sekali lagi, karena enak. Kalau mau dipanjangin tuh udah mager, ngerti gak? Kalau ditanya, Mbak mau rambutnya panjang? Mau, tapi cuman sehari aja. Gak yang berkelanjutan, ngerti kan? Dari sekian banyak kasus di Indonesia ya kan. Yang aku lucu gitu ya, kadang kan aku kalau malam gitu kan suka sering ngobrol sama Marcel gitu sampai jam 3 pagi gitu ya. Ada kasus nih, karena aku pecinta Korea gitu kan. Walaupun cangkemku rusak, cangkemku barbar, tapi aku suka Korea. Terus aku ngomong sama Marcel gini, kamu tau gak tuh ada artis, dia masa lalunya ke blow up tentang yang pelecehan seksual yang gitu-gitu, terus akhirnya dia di stop dari dramanya apa segala macam. Terus yang bikin aku salah fokus tuh ini, terus ada netizen Indonesia tuh bilang gini, Bebe, sini Mas Jisoo ke Indonesia aja, di Indonesia kalau banyak sensasi terkenal, di Korea mendelep langsung kan, di Indonesia terkenal gitu ya. Iya kalau dibilang ya iya sih, ya emang harus nyari, kalau bahasa halusnya harus mencari sesuatu yang baru biar seger orang-orang gitu ya, biar nggak itu aja. Tapi kalau bahasa kasarnya ya sensasi gitu doang kan, entah kui berantem wong, entah kui sensasi apa aja, tapi emang harus ada hal yang baru, itu sih lebih tepatnya. Nyambung ke situ nih, kita mau bahas Cimoy hari ini. Tapi jangan langsung ke Cimoy. Banyak nih kayak artis-artis TikTok gitu yang tiba-tiba viral, dari mulai yang julit-julitan, ketika yang cowok-cowok chonky gitu naik, terus banyak yang bermunculan. Nggak apa-apa, aku nggak ngejudge ya. Terus cewek-cewek yang seksi-seksi bermunculan, banyak yang bermunculan gitu ya, banyak fenomena gitu. Dan setelah fenomena itu banyak yang muncul, akan ada artikel seperti ini. Entah artikel, entah cuitan ya di Twitter, entah komenan netizen, pasti ada yang bilang kayak gini, dari Giselle kita belajar, dari Luna Maya kita belajar, dari Cimoy kita belajar gitu kan, dari Krisdayanti kita belajar, atau dari Atta kita belajar, dari Yang Lex kita belajar, dari Arab kita belajar, dari siapa kita belajar, dari Nisa Sabian kita tidak belajar. Enggak, daripada aku harus belajar sama pelakor, mending aku belajar sama Cimoy. Punten nih Mbak Nisa Sabian, aku tuh nih di dalam hatiku tuh gini nih, tapi mohon maaf nih ya agak menyinggung. Kenapa sih yang looknya agamis walaupun buat salah tetap dibelain? Giliran aku nih ya cuman jambak kepala orang aja, atau apa kata-katanya yang nggak mau, nggak suka gelai. Pas aku denger itu tuh kayak, Asuki ngomong apa tuh saja nih, kalimatnya kok aku tidak mencerna gitu ya. Giliran aku yang ngomong gitu mungkin dihujat gitu ya. Mungkin kalau yang looknya kayak mbaknya itu tuh kayak dibelain gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata yang bilang dari Nisa Sabian kita belajar, aku enggak mau. Dan aku akhirnya enggak baca artikel itu, ya kan? Tapi aku akan baca artikel apa? Dari Cimoy montok kita belajar. Gila gak? Kenapa aku bilang dari Cimoy montok kita belajar? Apa yang harus aku pelajari dari Cimoy montok, ya kan? Bukan caranya dia bikin TikTok. Kalau itu kita semua tahu dia kadang suka out of the beat ya. Maksudnya nggak sesuai tempo gitu ya. Yang harusnya gerakannya gimana dia jadi aneh gitu ya. Kita tidak belajar cara dia membuat TikTok, cara dia goyang di TikTok, enggak. Cara dia make up pun enggak, cara dia ngepromoin sesuatu pun enggak. Aku tidak belajar itunya. Tapi yang aku belajar dari Cimoy montok adalah caranya dia bodoh amat sama netizen. Sumpah. Mungkin ada waktu dimana dia nangis-nangis dan frustasi yang kita nggak lihat. Tapi caranya dia bodoh amat sama netizen, omongan orang itu keren menurutku. Kenapa aku bilang keren? Dia dihujat sebegitunya. Banyak banget hate komen yang luar biasa. Nek ngonek-ngonek ke Cimoy ki wes jan tenan.
Tapi dia bodo amat, tetap ya udah, tetap aku terima endorsan, tetap TikTokku di ban terus aku bikin terus, Instagramku di ban aku bikin terus, ya sosial medianya dia hilang berkali-kali dia tetap bikin terus. Sempet rame waktu itu yang kasusnya dia di Twitter, dia tetap bodo amat sama netizen. Seperti halnya Gisel bodo amat karena dia memperjuangkan sesuatu, ya dia udah punya anak juga. Si Cimoy itu ya bodo amatnya amit-amit udahan. Udah level dewa, dikatain apapun udah bodo amat, gak peduli. Dan kalau kita lihat di Cimoy kemarin sempat naik ya si Cimoy ini, karena dari awal di kemunculannya dia kan emang dia mungkin bentukan awalnya emang agak bluwek gitu ya. People change ya, tolong. Namanya jadi cantik, menurut dia namanya memperbaiki diri tuh nggak mungkin instan. Kalau instan mah operasi plastik gitu ya, bertahap gitu ya, mulai dari mungkin dia luluran, extension rambut, extension bulu mata, terus akhirnya mulai filler, terus akhirnya mulai pakai krim-krim dan sebagainya. Dari situ tuh kita lihat Cimoy agak mendingan daripada pertama kali dia keluar. Dan sekarang dia lebih mendingan lagi karena apa? Pakaiannya mulai sedikit lebih tertutup daripada dulu. Kalau dulu dia sering pakai yang kemben-kemben, teteknya bisa digeter-geterin gitu kan. Dia dulu naik gara-gara itu ya. Geternya tuh kayak pakai vibrator sumpah. Jadi kayak geternya tuh kayak di teteknya tuh ada baterainya gitu kan. Terus yang dia sempat gimikan yang emang settingan sama YouTuber juga cewek itu kan. Kalau dari aku ya aku belajar dari caranya dia bodo amat. Terus pakaiannya yang makin lama makin tertutup gitu ya. Bukannya terus aku menghujat orang-orang dan aku gak suka orang-orang yang pakaiannya terbuka, enggak. Tapi ada orang yang pantas pakai pakaian terbuka, ada yang enggak, ya kan? Kayak gitu. Nah si Cimoy ini tuh bodo amat, dia tetap fokus gitu ya, sampai akhirnya dia mungkin bisa mengangkat derajat keluarganya, bisa beli macam-macam, bisa mencukupi hidupnya, beli baju yang agak mendingan, mungkin bisa pakai perawatan muka yang lebih kualitasnya bagus, yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap apresiasi utama adalah bodo amatnya dia sih. Ya dari kasus-kasus yang mencuat, dari hujatan-hujatannya dia gitu kan. Soalnya kenapa kok aku mengapresiasi bodo amatnya dia? Karena kalau dilihat dia bukan dari, maksudnya bukan yang orang yang tajir melintir, yang sugih banget, ngono ki ora. Ya kita lihat sendiri dari story-storynya dia gitu ya. Aku dulu sempat ngikutin sebentar karena ya aku tipe yang kalau aku lihat aku nggak suka ya nggak tak lihat lagi gitu kan. Dan aku nggak ngujat. Jadi ya udahlah nggak usah tak lihat gitu. Bisa mengangkat ekonominya dia. Tapi dia udah bisa beli rumah ya. Bukan yang terus jadi hijaban, enggak. Tapi dia lebih tertutup, lebih tahu bisa nge-mix and match baju yang kayak gitu-gitu loh. Mungkin dia akan lebih berusaha lagi untuk menunjukkan versi terbaik dirinya sih. Tapi dari Cimoy itu aku belajar tentang bodo amat sama netizen. Karena ya netizen akan selalu seperti itu terus. Kalian akan selalu mengomentari aku, Mbak Adel gini ya. Terus kalian juga sering ngasih advice aku tentang Mbak bikin konten yang kayak gini tuh, aku makasih banget ya kan. Aku tetap mencintai kalian bagaimanapun kalian memperlakukan aku gitu ya. Meh ngonek-ngonek, meh ngomong jahat, meh ngomong baik, aku akan selalu mengapresiasi kalian gitu kan. Aku akan selalu berterima kasih sama kalian gitu ya. Kita intinya seru-seruan bareng aja sih, hidup di dunia cuma sekali bro. Ojo digawe susah ya, ojo mbok gawe pikiran memet ngasih kue botak, ojo. Intinya itu sih, dari Cimoy kita belajar banyak gitu ya. Nah itu dia konten kali ini, emang cukup singkat gitu ya. Tapi aku lebih baik belajar sama Cimoy daripada sama pelakor. Apalagi pelakornya seolah-olah dia jadi korban sapu rumah tangga gue. Iya gak sih? Kenapa aku jadi akun gosip? Enggak boleh. Udah gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.